Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana nanti Anda bisa melatih kekuatan pikiran Anda. Ada 5 cara yang bisa Anda gunakan ketika Anda ingin melatih kekuatan pikiran Anda. Ketahuilah dan sadarilah bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat istimewa yang diciptakan Tuhan tanpa terkecuali. Sebabnya mengapa? Karena manusia itu dibekali dengan yang namanya akal dan pikiran, di mana fungsi akal dan pikiran itu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Nah, di dalam akal dan pikiran, menurut penelitian dibagi menjadi 2, yaitu pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Pikiran sadar itu meliputi sesuatu hal yang bersifat logika, analis, ya, hitung-hitungan. Sedangkan pikiran bawah sadar itu berisi atau memproses yang namanya imajinasi, intuisi, dan juga memori. Oke. Dan kabar baiknya bahwa pikiran bawah sadar manusia ini menurut penelitian kapasitasnya adalah 88%, sedangkan pikiran sadar kapasitasnya adalah 12%, yang artinya hampir keseluruhan kehidupan kita ini dipengaruhi oleh pikiran alam bawah sadar kita yang jauh lebih besar. Nah, pada kesempatan kali ini Anda harus menyimak baik-baik. Saya akan mengajarkan kepada Anda cara menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar Anda. Cara melatih kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, setidaknya ada 5 cara yang bisa Anda pergunakan untuk melatih kekuatan pikiran bawah sadar ini, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Salah satunya kita bahas yang pertama, yaitu dengan cara membiasakan diri untuk mengatakan hal-hal yang baik. Ya, saat Anda terbiasa melakukan pembiasaan diri, mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang baik terhadap diri Anda, maka itu adalah perintah dari pikiran bawah sadar Anda yang diteruskan ke pikiran sadar Anda, yang nanti lama-kelamaan pikiran sadar Anda akan mempercayainya dan akan dilakukan action, ya, atau pembuktian gitu. Jadi saat Anda sering melatih diri Anda, sering membiasakan diri Anda mengatakan hal-hal yang baik, misalkan aku bisa, aku mampu, ini mudah, dan kata-kata atau kalimat-kalimat positif lainnya yang sering Anda pergunakan ini, maka ini akan melatih pikiran sadar Anda untuk mewujudkannya. Maka mulai sekarang Anda harus sering melatih menggunakan perkataan atau kata-kata yang baik yang membangun diri Anda. Beranjak yang kedua, yaitu melatih gambaran pikiran Anda. Dengan cara apa? Anda sering melakukan yang namanya imajinasi. Ini sangat penting untuk melatih kekuatan pikiran bawah sadar Anda. Saat Anda sering mengimajinasikan apa yang menjadi rencana Anda, nanti ketika Anda sering melakukannya, imajinasi tersebut tidak hanya menjadi sebuah gambaran pikiran saja, tetapi nanti dia akan menggiring, menuntun Anda
untuk mewujudkan menjadi sebuah kenyataan atau realita. Semisal, saat Anda yang menonton video ini masih jomblo, masih belum mendapatkan pasangan, Anda harus melatih dan membiasakan diri mengimajinasikan seolah-olah Anda ini sudah mempunyai pasangan. Anda rasakan kebahagiaannya ketika jalan-jalan dengan pasangannya dan sebagainya. Anda saat ini yang belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya tabungan yang besar, Anda bisa melakukannya, mengimajinasikan di pikiran Anda. Saat Anda sering melakukan teknik ini, kekuatan pikiran bawah sadar Anda ini akan tumbuh semakin kuat berlipat ganda. Saat Anda terbiasa melakukan imajinasi, imajinasi ini yang akan menuntun pikiran sadar Anda, menuntun tubuh dan fisik Anda untuk mewujudkan menjadi sebuah kenyataan. Lanjut, yang ketiga adalah mencoba untuk berpikir positif. Oke, jadi setiap kita ini memikirkan sesuatu hal, ini akan mempengaruhi perasaan kita. Anda, saat Anda merasa gelisah, merasa tidak nyaman, merasa gundah gulana, itu artinya Anda sedang memasukkan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam kepala Anda. Maka Anda harus mulai mengganti pikiran tersebut menjadi pikiran yang positif. Ya, kalau tadi yang pertama adalah kata-kata atau ucapan, yang ketiga ini ada di dalam benak Anda, ada di dalam pikiran Anda. Terutama pikiran tersebut muncul saat Anda menjelang tidur, ya. Saat Anda mulai akan tidur berbaring, biasanya pikiran tersebut selalu lalu lalang, ya. Maka pilihlah pikiran-pikiran yang positif. Ini sangat penting. Saat Anda beranjak tidur lalu membayangkan hal-hal yang positif, memikirkan hal-hal yang positif, semuanya akan semakin baik, jauh semakin baik. Besok pagi saat Anda bangun, pikiran yang sudah Anda tanamkan, yaitu pikiran positif yang tadi malam Anda afirmasikan atau Anda self-talkkan ke dalam pikiran Anda, pada pagi harinya, pikiran tersebutlah yang akan menuntun Anda untuk bergerak ke hal yang positif. Contoh pikiran negatif, Anda memikirkan hutang, ya, stres gitu, hutang Anda banyak, lalu Anda mikir gimana ya cara membayar hutang. Nah, itu termasuk pikiran negatif. Bagaimana kalau Anda ubah di pikiran Anda ini, kalau saya mendapatkan uang banyak, saya akan senang hati. Nah, dengan mengubah pikiran yang tadinya negatif menjadi positif, besok paginya tubuh Anda akan bergerak mencari jalan supaya mendapatkan uang, ya. Entah bagaimana caranya, apakah Anda berdagang, apakah Anda menjadi makelar, ya, atau apapun, pikiran tersebutlah yang mendorong Anda bergerak, dan nanti dalam realitanya Anda akan mendapatkan hal yang positif dan akan terwujud. Yang keempat, cara melatih kekuatan pikiran kita, yaitu dengan cara menyeimbangkan antara emosi dan logika Anda. Memang tidak kita sadari dan mungkin tidak Anda mengerti sebelumnya bahwa bila tidak terjadi keseimbangan antara emosi dan logika Anda ini timpang, ya, besar sebelah, ini juga sangat berbahaya buat diri Anda. Emosi Anda mendominasi terlalu besar, ini juga tidak baik. Contohnya perasaan sedih, perasaan tidak percaya diri, perasaan seruat, ya, karena Anda terlalu banyak memikirkan masalah-masalah Anda, sehingga di dalam pikiran Anda masalah itu tampak lebih besar daripada solusinya. Maka Anda harus menyeimbangkannya, supaya ketika Anda menyeimbangkan, logika Anda juga ikut berjalan. Oke, paham ya? Jadi ada masalah di sini, logika Anda memikirkan solusinya. Ada masalah,
ada solusi. Maka saat Anda berusaha untuk melatih keseimbangan ini, saya yakin Anda akan mudah untuk mendapatkan solusi atas segala permasalahan Anda. Dan bila Anda mau dan mampu mengkolaborasikan antara emosi dan logika, ini akan sangat luar biasa. Kekuatan pikiran Anda pun akan tumbuh semakin hebat dan semakin kuat. Terakhir, yang kelima, yaitu dengan mencoba berdamai dengan kejadian masa lalu Anda atau kegagalan-kegagalan Anda. Saat Anda di dalam hidup ini, saya yakin meskipun Anda membuat banyak perencanaan, membuat banyak planning, belum tentu planning tersebut sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Anda mungkin mengalami yang namanya kegagalan. Nah, saat Anda terlalu kecewa dengan kegagalan yang sudah Anda rencanakan, entah itu dalam Anda membangun bisnis, entah itu Anda dalam membangun rumah tangga, entah itu dalam merencanakan apapun yang tidak sesuai planning dan mendapatkan namanya kegagalan, Anda harus menyeimbangkannya. Oke? Itu cara agar kekuatan pikiran bawah sadar Anda ini semakin kuat. Salah satunya, Anda bisa melakukan teknik meditasi. Oke? Anda bisa meniru caranya. Sudah saya buatkan videonya di channel ini. Anda cari tentang cara meditasi untuk berdamai dengan diri. Anda bisa praktekkan itu. Oke? Semoga buat teman-teman yang menonton video ini memberikan manfaat dan sekaligus semakin membuat Anda semakin jauh semangat. Buat Anda sekali lagi yang ingin tergabung di kelas pelatihan, Anda bisa kontak nomor WA yang ada di bawah atau di kolom video ini. Dan sampai ketemu di kelas pelatihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.